Oke, fix handphone yang satu ini bakalan goib lagi. Oke, tentunya handphone yang kita bicarain bukan handphone yang saya pegang ini. Ini adalah Poco F5, tapi kita bicara masalah saudaranya, yaitu ialah Xiaomi 13T yang tadi siang meluncur resmi di Indonesia, atau tepatnya 3 Oktober tahun 2023 kemarin. Di dalam acara peluncuran Xiaomi 13T tadi siang, nggak cuma Xiaomi 13T aja yang meluncur resmi di Indonesia, tapi ada beberapa produk, yaitu ialah Xiaomi Watch 2 Pro dan Xiaomi Band 8 atau Xiaomi Band 8. Tapi di sini kita fokus ke dalam Xiaomi 13T saja, yang dari awal saya mikir kalau handphone ini calon handphone goib atau seperti si Poco F5 ini. Kalau nggak handphone goib, ya harganya ini agak naik dari harga yang aslinya. Dan kalau bicara masalah harga, nanti kita bahas di akhir video ya. Di dalam peluncuran Xiaomi 13T tadi siang, Xiaomi langsung kenalin si 13T ini dengan menunjukkan beberapa upgrade yang terutama di bagian kameranya. Dari pertama pembuka sampai hampir akhir dari setengah acara peluncuran tersebut, Xiaomi terus bahas masalah kameranya yang mereka namai dengan Masterpiece Leica Triple Camera. Yap, memang Xiaomi 13T ini untuk kameranya kolaborasi dengan Leica. Mereka juga kenalin Summicron Lens dengan 7 lapis lensa yang tentunya para pencinta fotografi pasti tahu kalau masalah ini. Dan di dalam acara tersebut, Xiaomi juga kenalin beberapa custom tone di dalam kameranya untuk hasil fotonya. Ada 2 custom tone yang bisa kita pakai, yaitu ialah Leica Vibrant dan Leica Authentic. Dan tentunya kita bisa custom sendiri tone warna yang ingin kita rubah langsung dari apps kameranya. Mereka juga upgrade untuk bagian dari segi shutter speed, kemudian fokusnya, kemudian low light fotografi, dan kestabilan pengambilan gambar untuk kamera Xiaomi 13T ini. Kemudian dari segi perekamannya sudah bisa 4K 30 fps, Ultra Night Video, dan HDR10+. Dan tentunya sudah ada OIS dalam Xiaomi 13T di kamera utamanya. Dan itu sedikit cerita tentang kamera dari Xiaomi 13T ini. Dan kita lanjut ke dalam back cover yang tentunya ini memberikan daya tarik sendiri buat saya tentang Xiaomi 13T tersebut. Untuk bahan back covernya ini salah satu dari desainnya ini berbahan leather atau vegan leather dengan 3 lapis yang katanya sih bikin nyaman digenggam. Dan juga di bagian belakang ini dibuat curve agar untuk pegangannya ini enggak sakit. Dan untuk masalah ketahanan dari vegan leather, kita belum pasti bisa pastiin seberapa kuat vegan leather ini bertahan di beberapa tahun-tahun ke depan. Apalagi biasanya setelah kita beli untuk handphone, pasti kita pasangin untuk case. Dan yang pasti untuk bahan dasar dari handphone tersebut tertutupi dengan case tersebut. Tapi ini beda ceritanya jika kalian itu tim anti casing. Kemudian lanjut ke bagian yang bikin heboh lagi dari peluncuran Xiaomi 13T ini, yaitu ialah dia sudah bersertifikasi IP68 yang memang ditunggu-tunggu oleh banyak pengguna Xiaomi. Lalu untuk di bagian warnanya ini ada 3 macam warna, yaitu Mellow Green, Open Blue, dan Black. Kalau menurut saya sih, saya lebih suka di bagian hitam. Nggak tahu kenapa, ini lebih menggoda. Ini menurut saya ya, tapi tolong deh, menurut kalian itu gimana? Tolong tuliskan di kolom komentar di bawah, kira-kira saya ini ambil untuk varian yang apa untuk Xiaomi 13T ini. Kemudian masuk di bagian depannya, yaitu di bagian layar dari Xiaomi 13T ini. Dia bisa sampai kecerahan di 2600 nits. Dan untuk FPS-nya bisa sampai 144 Hz. Dan tentunya sudah didukung untuk HDR pula di bagian layarnya. Lalu kita lanjut di bagian dapur pacu untuk Xiaomi 13T ini yang bikin spesial dari handphone yang satu ini. Untuk dapur pacunya ini ditenagai dengan MediaTek Dimensity 8200 Ultra. Chipset ini adalah upgrade dari Dimensity 8200 yang hasil kerjasama dengan Xiaomi untuk lebih mengutamakan pencitraan atau fotografinya. Makanya di Xiaomi 13T ini lebih menekankan dari segi fotografi dibandingkan di performanya. Tapi tentunya chipset ini nggak loyo-loyo amat kok. Masih sangat mampu untuk hajar game-game berat. Nanti kita coba setelah handphonenya ini datang di studio ini. Dan untuk pendinginnya, Xiaomi juga kenalin pendingin yang katanya terbesar untuk smartphone, yaitu ialah sebesar 5000 mm persegi. Dan untuk kapasitas baterai ini standar ya di 5000 mAh dengan kecepatan charger di 67 watt, dan ini agak disunat dari generasi sebelumnya. Lalu lanjut ke masalah softwarenya. Tampaknya untuk handphone Android ini sudah banyak yang tobat, atau brand-brand Android ini sudah mulai mengikuti Apple, yaitu untuk
untuk upgrade softwarenya lebih diperpanjang lagi. Untuk Xiaomi 13T ini bisa sampai dengan 4 tahun upgrade software atau upgrade UI. Dan untuk security patch-nya ini bisa sampai 5 tahunan. Kemudian saatnya kita bahas untuk masalah harganya ini yang bikin saya geleng-geleng saat lihat acara tadi siang. Xiaomi 13T untuk varian 12256 ini dibanderol di angka Rp6.499.000. Ini harga yang mungkin bikin handphone ini goib, atau mungkin harganya ini akan naik. Apalagi setelah acara tadi saya buka TikTok dan lihat udah ada yang jual pre-order saja ini di Rp6.999.000. Dan untuk pembeliannya kita bisa start mulai dari tanggal 6 Oktober tahun 2023 jam 10 pagi waktu Indonesia Barat. Memang si Xiaomi seri T ini selalu hadir dan bikin geger. Sama seperti dari Redmi yang seri Note. Selalu bikin geger dan selalu goib dari dulu. Oke, kita sudahin saja untuk video kali ini. Dan untuk masalah Xiaomi 13T kita bahas lagi setelah handphonenya nanti datang. Jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan juga untuk lonceng notifikasinya. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Saya Doni pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.